يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفتي يا جيرة العلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya waalaikumsalam. Teman-teman setiap pendengar kita masih bersama kami di podcast Pakai Otak. Dan saya sedang masih ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa. Ketika kemarin Mbak yang warna biru ini merupakan co-host kita, tapi sekarang beda ceritanya guys. Tapi Mbak yang baju merah ini, Kak Nur Hidayah, yang kemarin sudah mendengarkan ceritanya, yang akan menemani kita untuk podcast bintang tamu kita yang luar biasa ini. Oh, gimana? Udah siap untuk di podcast ini? Siap ya? Ini mentang harus siap. Harus siap. Tadi kemarin sempat-sempatnya bilang Kak Nur Hidayah harus tidak boleh patah semangat gitu ya. Jadi di sini harus kita buktikan ini semangatnya seperti apa. Semangat terus ya. Semangat baja. Tidak ada lagi yang bisa menandingi baja ya. Mungkin Kak bintang tamu saya juga belum kenal, mungkin namanya bisa disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan nama saya Ainun Muniroh. Alamat di Dalan Lidang. Oke. Langsung ada yang kenal loh. Soalnya Artis Madinah. Artis Madinah. Oke. Saya alumni di MAN Penyambungan nih, yang Oke. sekarang menjadi MAN 1 Madinah karena keunggulannya ya. Luar biasa. I love you. Bangga sekali ini Bangga saya ya, lihat ya saya lulusan sebagai dari MAN. alumni MAN. Ada cerita-cerita enggak kemarin ketika lulus dari MAN atau jadi ketika siswa di MAN? Apa yang paling Anda ingat waktu itu jadi siswa di sana? Yang paling pertama saya ingat waktu di MAN saya masih menduduki kelas 1. Saya adalah pemecah rekor. Pemecah. Oh, saya pikir pemecah kaca ya. Pemecah rekor apa ini? Pemecah rekor penghafal juz 30. Subhanallah. Baru pertama itu ya di angkatan Anda. Di angkatan saya. Apalagi baru kelas 1. Baru kelas 1, Bang. Jadi waktu itu pas saya udah testing kan. Pas mau penyerahan sertifikatnya saya dipanggil ke depan. Ini testing apa tadi? Testing apa ini? Testing juz 30-nya. Oke. Tapi testingnya di apa kan? Di luar sekolah? Enggak. Di luar lapangan gitu. Oke. Secara tatap muka gitu kan, Bang. Terus waktu itu pas penyerahan sertifikatnya nama saya dipanggil lah, Bang ya. Gimana tuh perasaannya? Ini adalah selanjutnya kita akan mengumumkan penyerahan sertifikat kepada anak kita yang hafal juz 30. Oke. Pada saat itu semua muka heran Udah mengarah ke muka Anda? Iya, enggak belum, belum. karena saya masih kelas 1. Siapa yang kenal yang Iya. Baru Orang belum menyangka. Iya. Oke. orang juga penasaran siapa itu ya, Pas dipanggil nama saya, kepada anak kita Ainun Muniroh, silahkan maju ke depan ya. Ini masih disuruh maju ya? Iya. Oke. Majulah Upuy. Bayangkan lah Bang ya, semua kakak kelas ya kan undang. Semua kakak kelas, kawan-kawan yang belum kenal ya kan. Saya di depan orang itu gitu Bang ya. Oke. Tentunya saya terharu, senang, bangga gitu. Iya Bang, betul, luar biasa sekali sih. Iya. Jadi kita kan masih kelas 1 gitu ya. Iya. Kita berada di depan, maksudnya ikut dipanggil, Iya. apalagi ini di bidang menghafaz Al-Quran. Itu suatu kebanggaan yang tidak bisa kita gambarkan Iya. gitu loh. Luar biasa sekali, Kak Jadi, Muniro. pada saat itu saya sempat nangis di depan Bang. Kok bisa nangis? Terharu, Masya Saya Allah. sempat nangis di depan pas diserahkan atas sertifikatnya. Berat kali kurasa ini Bang, tanggung jawab. Berat ini kertas sertifikat berat. ini ya. Oke, karena tanggung jawab. Oke. Iya, tanggung jawab satu. Karena memang kan menghafaz ini ibaratnya ya seperti yang Anda katakan, yang berat itu tanggung jawabnya. Iya, berat Bagaimana tanggung ini jawabnya, menanggung jawabin ini gitu ya. Ya. Terus setelah itu beberapa bulan jarak 1 bulan lah Bang ya. Setelah pengumuman? Saya dipanggil lagi ke kantor.
Ainun yang waktu itu hafal juz 30 kan ya. Iya Pak, kenapa Pak ya? Kamu bebas biaya sekolah 3 bulan ya kayak gitu. Dari situ saya bangga kayak. Saya bisa Akhirnya bisa meringankan. meringankan. Bukan membebani. meringankan. Sorry, meringankan beban orang tua. Iya. Pas ke rumah saya ceritakan kepada orang tua. Pas di situ masih ekonomi sulit ya Bang Oke. ya. Semua adik sekolah belum ada yang kerja. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah kerja karena biaya sekolah sendiri ya Bang ya. Terus saya ceritakan kepada orang tua ini sertifikatnya dan saya bebas uang sekolah 3 bulan ya. Orang tua itu kayaknya mau Ya, nangis betul. gitu Bang ya. Ini anak putri saya gitu ya. Iya, ternyata berprestasi di sana Bang. Apalagi prestasinya di bidang seperti itu gitu ya. Terus di sana saya memasuki sebuah organisasi yang dinamakan dengan Rohis, yaitu Rohani Islam. Oke. Saya di situ masuk ke bidang dakwahnya Bang. Oke. Di situ saya juga digali. Pertama kali saya tampil. Oke. Ini nggak ada- Coba dulu ada praktekkan dakwah dulu di sini satu tema, terserah temanya apa. Udah lupa deh. Karena Kita waktu itu tentang ini setelah masuk kuliah nggak ada lagi penggalian. tidak ada lagi menggali ke situ ya. Nggak ada penggalian dakwah lagi. Tema Nahdlatul Nisa dulu, kebangkitan perempuan. Jemaah gitu enggak sih? Oh enggak gitu ya. Openingnya gimana, muka dimahnya kayak mana? Muka dimahnya aja deh, kita penasaran. Kayak gini Bang. Saya kalau pertama kali buat kalau mau tampil pidato harus buat pantun dulu kan. Oke, biar menghipnotis Iya. audiensnya. Penasaran dong pantunnya ini. Kayak mana waktu itu ya? Gimana ya, cerita lama pun ini ya. Ayo, pantun apa nih? Jalan-jalan. Saya pernah bikin kayak gini. Singkoro di golom-golom, nasenggop ibulung di botik. Pala adong naget modom, tolong jolo jontik. Pas waktu itu Cocok semua ya. banget itu ketawa semua kan. Kan kadang kan mendengarkan pidato ini kan kadang orang bosan gitu ya, Iya. tapi karena dibuat pantun-pantun seperti itu ternyata menarik perhatian. Pertama kali saya naik panggung gitu Bang ya. Semua udah rebut Bang ya. Ribut atau ribut bagaimana? Ribut. Maklum ya, Udah Bang, ya. ribut. Udah ribut. Karena rebut beda buta artinya, dan kupikir di rebutnya Saya mikmu. kira tadi Bang Kau rebutan. rebutan. Ribut ya Bang ya. Karena nggak maklum lah Bang ya, ganti sesi gitu Iya, kan. betul. Terus Kocar-kacir lah si penonton ini, apalagi yang berdiri gitu ya. pas saya maju, saya bikin pidato pantunnya makanya. Semua ketawa ini. Iya lah, aku aja di sini ketawa ya. Jontik jolo gitu ya. Ketawa semua kakak-kakaknya. Itu saya bangga kali itu Bang ya. Luar biasa sekali. Pas apa? Pidato udah selesai, endingnya saya tutup dengan salam segini ya. Kok dikit kali. Iya, jadi orang merasa kurang waktu. Kok dikit kali lagi. Aku sih percaya pasti teman-temanmu dulu pasti merindukan kau berpidato. Iya kan? Iya. Kalau misalnya ada yang berpidato, loh kok bukan kakak yang kemarin Iya. gitu. Pernah ditanyain orang adik-adiknya kayak gitu Bang. Kok dari kelas ini bukan kakak itu kayak gitu. Orang Bang, jadi ya. kehilangan ya. Tapi kami sistemnya gantian, jangan dia aja yang tampil Iya gitu. betul. Kami harus tampil berani semua gitu. Iya ya. betul. Nah, selain tadi Anda waktu di MAN mengikuti atau aktif di bidang tahfizul Quran ataupun juga dakwah, ada lagi nggak sih yang Anda ikutin atau olahraga atau seperti apa? Saya tertariknya di bidang menyanyi ya Bang ya. Nyanyi. Itu udah mulai ini. Dari kemarin-kemarin pengen nyari bintang tamu penyanyi. Tunggu ini suaranya emasnya Iya. wow, menggelegar. Jadi potensi muncul bakat menyanyi itu dari sejak MAN atau sebelumnya justru? Dari Beraninya madrasah. dari madrasah sanawiyah. MDA saya sudah sebagai penyanyi nasyid gitu Bang ya. Nyanyi nasyid. Saya bidangnya keagamaan gitu Bang. Tapi kalau cuman cerita-cerita kadang kita nggak percaya ya Kak Hidayah ya. Kalau cuman cerita-cerita aja pengen pembuktian. Ya, saya sudah merindukan suaranya yang melenggar Bang. Jadi
udah langsung mikir lagu apa nih karena harus dipraktekkan. Kita nggak percaya, teman-teman di rumah juga pasti tidak percaya. Selalu ngomongnya itu dia bilang dia ini pernah nyanyi. Yo kita penasaran Ayo, nih keluarkan lantunan dulu. solawat. Yo kita kasih waktu untuk memikirkan lagu apa. Mungkin banyak ya lagu-lagu sini. Siapa? Kau biasanya mengidolakan siapa? Atau Nisa Sabian. Itu maksud saya Nisa Sabian. Nisa Sabian. Apa ya? Apa ya? Ya Rasulullah aja. Oke guys, kita dengarkan Kak Muniroh untuk Mengeluarkan melantun- suara emasnya kan ya. Betul. Yuk. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji adfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Subhanallah. Gelegar sekali. Gue tuh merinding juga mendengarkannya karena Iya. ini gimana pembawaan Kak Muniroh ini menyanyikan sholat itu kayak ada irama-irama yang khas gitu ya. Membuat Irama kita kasidahnya. Iya. Aku jujur sih ada nuansa sedihnya, dapat nuansa sedihnya gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini benar-benar potensi yang harus terus dikembangkan, jangan hanya sampai di madrasah itu. Iya, Bang. Di mana masih dikembangkan? Di kuliah. Di kuliah. Ada apa nih? Dilanjutkan ini tentang solawat ini. Mengikuti nasid atau seperti apa? Ada grup nasid atau gimana? Ada waktu itu ada waktu semester 2. Kalau nggak salah, iya semester 2 Iya. pertandingan di kampus ya, Bang ya. Oke. Berarti ini masih tingkat mahasiswa gitu. Oke. Pertandingan tentang apa itu, Kak? Pekan ilmiah dan riset plus Iya, gitu. Oke. iya. Kami di situ guru pembimbingnya Ibu Aisyah sama Ibu Maryam. Oke. Jadi kami Ibu Aisyah ini juga terkenal dengan ya, suaranya. suaranya. Itu guru kami dulu nasid waktu madrasah, Bang. Kalau Bu Maryam Nah, lagi dia ini karya kami. Jadi udah punya chemistry kian Iya. dong ya pas di kampus. Oke. Udah guru kami itu, Bang. Nah, terus. Terus waktu itu kami bingung nih mau lomba apa gitu kan, Bang. Iya. Kan itu terserah kan, Bang ya. Kami di bidang jadi ibu itu ngajukan kalian di bidang nasid ya, Bang. Oke. Karena ibu itu juga ahlinya di bidang nasid dan ya, Bang. melihat Muniroh ini berpotensi Iya, nasid dulunya. iya. Oke. Karena ibu itu dan udah kenal aku ya, Bang ya. Terus nasidnya alatnya dari mana gitu, Bang ya. Iya. Sedangkan kalau kami minjam harus ngontrak, harus bayar Harus dulu nyewa ya. Ya, sementara fasilitas kampus Iya, juga. fasilitas Belum ada. kampus belum ada gitu. Iya, oke. Jadi ibu itu menyuruh kami untuk membuat sebuah ide atau yang kreatif yaitu nasid yang berasal dari bahan-bahan bekas. Oke. Jadi bahan-bahan kita yang tidak kita pakai, Iya. yang ada di rumah mungkin peralatan yang tadinya mau dibuang bisa dipakai sebagai Iya, alat bisa musiknya. dipakai. Seperti botol-botol sirup-sirup itu, Bang ya. Oke. Botol sirup. Ada juga tempurung waktu Oke. itu pakai tempurung. Iya. Ini asik ini saya tengok Iya. penampilannya ini ya. Galon salah satunya itu suara bass pertama lah, Bang ya. Oke. Galon. Tempurung ada kaca gitu ya. Tadi Iya, botol kaca, ada galon. Apa namanya, tembok-tembokan lah, Bang, yang Tembok-tembokan. ada di rumah. Pokoknya Dibawa apapun itu. semua. Iya. Karena memang alatnya tidak ada tapi ingin Iya, berprestasi. ingin Jadi ini nih bermunculkan yang karya iya, gitu, betul. Bang. Ini nih yang harus kita contoh juga. Ketidakpunyaan itu bukan menjadi hambatan. Iya. Betul. Ya kan? Karena masih ada seperti yang disampaikan tadi, masih ada lagi barang-barang yang seharusnya ya masih kita bisa pakai gitu Iya. ya. Seperti peralatan tadi kayak tempurung, orang buang tempurung kita pakai untuk Iya. alat musik. Padahal bagus musiknya itu, Bang. Suaranya bagus. Bagus kalau dimasukkan ke nasidnya ya, Bang. Iya. Kalau Itu- disatukan Iya. nih semua. Nah, itu latihan Anda kemarin nyaman nggak dengan alat-alat itu pas latihan? Pas pertama kali kami latihannya di depan pagar lah, Bang ya. Oke. Teman-teman yang di depan itu tentunya ditengokin orang. Apa-apaan ini gitu ya. Satu sisi kami malu, Bang. Oke. Satu sisi kalau nggak latihan Ya gimana mau gimana tampil? nanti tampil dia? gitu, Bang. Karena kami juga mau juara gitu, Bang Iya. ya. Terus
Kami harus pede. Iya, Ibu betul. itu juga pede. Ibu itu nggak kalah pede nih, Ibu Iya, Aisyah ini. betul-betul Nggak menyemangati malu terus. ngajarin Iya, kami. itu yang lebih mendorong. Iya, betul-betul. Motivasi. luar biasa So, itu namanya Ibu itu. ibu itu mentornya gitu ya. Harus Iya. lebih semangat agar kalian lebih semangat gitu ya. Iya. Oke. Ibu itu Terus? memang ahli kali dalam nada-nada, nyambung-nyambungin nada. Padahal ini alat musiknya ini tadi seperti tempurung itu kan susah untuk Iya, mengatur susah, nadanya. Bang. Ibu itu pandai Suara mengajarkan. botol juga Iya, suara ada. botol kayak mana cara Iya. memadukannya biar Nyaring gitu, harmonis. Bang. Iya. Wih, hebat ini ya. Jadi kami belajar. Terus waktu hari hanya lah kan Bang. Kami sempat latihan paginya sebelum tampil. Tapi Kak Munirah sebagai vokalis berarti. Iya, ya? Oke. sebagai vokalis. Terus kami tampil. Pas tampilnya semua ketawa ini Bang. Ya iyalah. Ketawa. Aku aja di situ pasti ketawa Ah, terbahak-bahak gitu ya. Ketawa. Oke. Kebayang kalau bawa galon, Mbak, tempurung Ya, ya. betul. Orang kan pikir ini apa-apaan ini? Mereka mau rusuh atau seperti Iya, apa ini? saya gitu. juga ada rasa minder gitu. Iya, Bang, ya. betul. Karena orang itu kayak ada yang waktu abang itu yang main gitar gitu Iya, kan. orang alat itu main musiknya gitar. alat musik yang Udah Iya. yang tren yang benar-benar alat musik gitu ya. Kami malu kami bang itu sebenarnya. Tapi Tapi kalian harus pede. menjual nama kreativitas. Iya. Itu yang hebat sebenarnya. Terus kami tampil, pas kami nyanyi, Mhm. semua tepuk tangan. Ya iya, apalagi penyanyinya seperti Iya. tadi suaranya ya. Iya, Mas. Jadi di situ Iya. saya semakin semangat. Iya, betul. Jadi terus lama kelamaan jadi sampai 2 ronde nyanyinya ada yang nyumbang gitu bang ya. Dapat penghasilan juga. Dapat penghasilan. Iya. Kami makan bakso satu. Jadi terbayar lelahnya. Iya, terbayar. Itu dapat apa prestasi seperti apa kemarin? Kan lomba nih. Iya bang. Dapat peringkat. Dapat peringkat alhamdulillah kedua dari semua yang ikut dari Dari semua kakak-kakaknya Iya. yang sebaya kami juara 2-nya. Justru musik yang kalian tawarkan itu bisa mengalahkan yang Iya. lainnya. Terbukti dia mendapatkan peringkat kedua. Luar biasa sih, kreativitas itu tanpa batas. Iya bang. Tidak ada bukan berarti kita tidak jadi melakukan sesuatu. Itu sih pelajaran yang kita ambil. Jadi sangat berkesan dong ya Iya kemarin. bang. Luar biasa itu bang. Nah, nasibnya itu ceritanya tadi masih di Rona kampus. Ini nasib ini berkembang nggak tadi keluar? Alhamdulillah waktu semester 3 Udah naik ini ya. iya Kak Muniroh waktu itu yang mengajak saya. Kak Muniroh yang lain maksudnya. Iya Kak Kau Muniroh. kan Muniroh juga, nanti orang salah Iya, paham. ngajak Kak Muniroh sendiri. semester atas. Oh, ada Kak Muniroh semester atas yang Kak memotivasi. Muniroh. Apa kata beliau? Ainun pandai nyanyi kan dia bilang. Iya Kak, kenapa enggak terlalu Kak aku Oh, bilang gitu. gitu. Iya. Karena aku juga sering serak-serak gitu Oke. Bang ya. Enggak terlalu Kak. Kenapa Kak ini? Kau mau ikut nasib ini? Maulah Kak ini Kak. Karena itu udah di bidang waktu Iya. apa kan? Iya betul. Madrasah ini. Maulah Kak ini. Mm-mm. Dia bilang gitu. Ini grup apa yang ditawarkan Kak Muniroh ini? Itu grup musik- nasib. Sayang awalnya berpikir nasibnya hanya untuk di kampung saja. Ya. Oke, tapi Ternyata dibawa dibawa ke perlombaan. Kabupaten. Iya itu, kabupaten ya Allah ya Tuhan. Jadi udah pernah, jadi masuk ke grup itu. Iya masuk. Iya. Udah masuk pertama kali, baru pertama kali nasib ke kabupaten yang diperlombakan itu baru pertama kali ikut itu bang. Oke. Iya, utusan dari Jadi, kecamatan ini. Iya. Kecamatan Penyambungan Barat. Kecamatan Penyambungan Barat. Di iya. situ Anda sebagai vokalis. Ya, diutus pula sebagai vokalis. Oke. Gimana enggak apa ini bang Itu ya? ada insecure nggak? Kan itu grup baru, Anda Iya. pendatang baru gitu. Saya berpikir mana tahu ada yang lebih Lebih cantik cocok. suaranya Oke. gitu kan. Waktu penistingan suara kami pun saya juga minder Oke. nengok orang-orang itu kan. Karena itu hal yang wajar. Dia lebih cantiknya suaranya, kenapa harus saya gitu bang ya. Jadi tapi saya selalu disemangati oleh pelatih kami gitu kan. Harus semangat latihan vokal gitu kan. Pas ke pertandingannya Apa itu yang terjadi? sial kali itu bang, karena waktu pertama kali kan kami masih agak gugup lah bang Iya ya. betul. Biasa itu. Jadi masih agak rempot ya. Oke. Ada rempot-rempotnya di situ. Belum sesuai ketukan mungkin Iya. gitu. Oke. Terus suaranya kan agak melengkung pak
Itu salah nada gitu Bang ya. Garing. Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu di hadapan orang banyak, cara kita memanipulasi orang biar tidak menertawakan kita seperti apa biasanya triknya Anda buat? Jadi saya langsung Lanjut ke iya lirik lanjut. berikutnya. Enggak ada kayak gini Oke, kayak gini enggak iya. ada. Saya langsung pandangan ke depan. Anggap tidak ada terjadi, tidak terjadi apa-apa. Tetap ya. percaya diri. Iya, percaya diri. Karena kalau kita semakin drop, semakin ditertawakan Ya, dia betul. Bang ya. Semakin nampak kesalahan Iya, kita semakin apa. nampak kesalahan kita Bang. Terus memang kurang puas lah ya penampilannya Bang ya. Karena maklum ya baru pertama kali Bang perdana nih Iya. ikut lomba ditonton semua orang. Iya. Utusan dari kecamatan enggak. Baru apa pertama enggak? kali juga Iya, baru keluar dari pertama atas kali. nama kampus. Dari waktu itu dari utusan penyambungan iya. kecamatan Bang ya. Iya, baru maksudnya kan kemarin mengasiknya di kampus. Iya. Ternyata harus bersama masyarakat mengatasnamakan kecamatan. Iya. Wow, sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita bagi cerita bersama Kak Muniro. Tapi kalau dilihat langit ya, sudah tidak sesuai warnanya lagi dengan warna yang tadi, sudah mulai menggelap. Sepertinya kita akan lanjutkan di part berikutnya ya Kak Muniro. Tapi luar biasa sekali Kak Muniro. Saya merasa bersyukur sekali, suatu kehormatan bisa duduk di antara kalian berdua karena telah berbagi cerita dan menginspirasi kalian. Ibaratnya ikonik seorang perempuan muslimah yang bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Karena yakin dan percaya setiap orang itu punya cerita. Ya inilah Muniro, inilah ceritanya. Bisa diambil yang positifnya, yang negatifnya bisa kita tinggalkan guys. Dan tetaplah berprestasi karena prestasi itu pasti setiap orang punya potensi untuk berprestasi, setiap orang itu punya bakat, hanya saja kita harus mengetahui itu. Bahkan ada yang bilang diam pun bakat. Iya. Diam pun kita sih bakat. Gitu. Jadi sebenarnya jangan pernah merasa Anda tidak memiliki sesuatu untuk membanggakan diri Anda. Buat bangga orang tua seperti Kak Muniro dan Kak Nur Hidayah yang selalu membanggakan orang tua mereka. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.